Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal latihan untuk OSKSD tahun 2023, yang mana juknisnya sudah keluar kemarin, yang nanti soalnya akan berupa pilihan ganda. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya membahas 20 soal, yang nanti link soalnya saya lampirkan di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe supaya tidak ketinggalan pemberitahuan dari video-video terbaru di channel ini. Oke, langsung saja kita ke soal pertama. Wahyu dan Budi sedang bersepeda bersama. Keduanya sama-sama menuju taman kota. Wahyu melaju dengan kecepatan 20 km per jam dan ia berada 1 km sebelum taman kota. Sedangkan Budi berada pada jarak 200 meter di depan Wahyu. Itu artinya jarak Budi adalah 0,8 kilometer dari taman kota ya. Berapa kecepatan di agar ia dan Wahyu sampai di taman kota bersamaan? Berarti waktunya sama. Berarti gini. 1/20 ya kan. Itu sama dengan 0,8 karena jaraknya Wahyu ke taman kota tinggal 0,8 per kecepatannya dari Wahyu. Kita misalkan dengan X. Kita kali silang, 1 kali X sama dengan X. 20 kali 0,8 sama dengan 16. Jadi kecepatannya adalah 16 kilometer per jam. Jawabannya C. Kita lanjutkan sekarang ke nomor 2. Dalam sebuah seleksi Olimpiade Matematika, dilakukan seleksi administrasi di mana hanya 65 pendaftar yang lolos untuk menjadi peserta. Selanjutnya, karena jumlah peserta belum memenuhi kuota, dilakukan penambahan jumlah peserta dengan seleksi tambahan yang diikuti oleh 4/7 pendaftar yang tidak lolos seleksi administrasi. Hanya 50% dari yang mengikuti seleksi tambahan yang berhak lolos menjadi peserta. Itu artinya 27 peserta, 2/7 peserta yang lolos ya, dari yang tidak lolos. Oke, yang pertama jadi gini. 65% berarti 65/100 kita kalikan dengan 1000. 1000 dibagi 100 adalah 10 kali 65, 650. Ini seleksi tahap pertama ya. Karena masih ada 350, karena kuotanya masih kurang, jadi 4/7 pendaftar ini yang tidak lolos. Ikut seleksi lagi. Nah, dari 4/7 ini yang lolos hanya 50%. 50% kan separuhnya, berarti 2/7. Jadi 2/7 kalikan dengan 350. 350 dibagi 7 adalah 50, kalikan 2, 100. Dijumlahkan 750. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Suatu hari, di sebuah ruang tunggu stasiun kereta api, terdapat 80 orang yang menunggu datangnya kereta. Di antaranya, 23 orang membawa koper dan 45 orang membawa tas ransel. Jika terdapat 15 orang yang membawa keduanya, koper dan tas ransel, yang tidak membawa keduanya. Ini pakai diagram Venn ya, materi pelajaran di kelas 7, tapi tidak apa-apa, di Olimpiade memang seperti itu, sudah muncul. Yang membawa keduanya diisi dulu di sini 15. Oke, kemudian yang pertama tadi ini misalkan yang bawa koper, ini tas. Yang koper tadi kan 23, di lingkaran ini 23, sudah ada 15, berarti kurang 8. Yang tas, ya kan, itu 45, sudah ada 15, berarti kurang 30. Ya, yang di luar ini misalkan X. Nah, X itu yang tidak bawa keduanya. 8 tambah 15 tambah 30 tambah X, itu harusnya adalah 80. 53 tambah X sama dengan 80. Jadi X-nya 80 kurangi 53. Atau 27. Jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut. Berikutnya soal nomor 4. Wahyu dapat merakit sebuah komputer dalam 30 menit. Sedangkan Budi dapat merakit sebuah komputer dalam 45 menit. Oke.
berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk merakit 3 buah komputer jika mereka bekerja bersama. Kalau Wahyu kan berarti per menitnya kan sepertiga puluh pekerjaan. Kalau Budi seperempat lima. Berarti kalau berdua W tambah B sepertiga puluh tambah 1/45. Jadi 90, 3 ditambah 2. 5/90 atau 1/18. Atau berarti 18 menit kalau bekerja bersama. Kalau 3 mesin ya 3 kali 18. Jawabannya adalah 54B. Berikutnya soal nomor 5. Gaji pegawai di perusahaan X 39.000, di perusahaan Y 13.000. Rata-rata gaji semua karyawan dari perusahaan itu adalah 30.000 perbandingan jumlah karyawan di perusahaan X dan Y. Misalkan banyak karyawan X, misalkan X ya, banyak karyawan di X, ya X itu sendiri, dan di Y misalkan Y kan supaya lebih mudah. Jadi kalau jumlah gajinya kan 39.000 X. Di X ya. Di Y sama 13.000 Y berarti. Itu sama dengan 30.000 kalikan banyak orang di kantor. Ini berikutnya 39.000 X tambah 13.000 Y. Ini yang X pindah kiri jadi tinggal 9.000 X. 30.000 kurangi 13.000, 17.000 Y. Sama-sama 03 dicoret. Jadi 9X itu 17Y. Berarti X banding Y. Nah, kalau 9X sama dengan 17Y, X banding Y itu bukan 9 banding 17. Tapi X-nya itu yang ini, 17 banding 9. Itu. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Di SMA ABC, 5/9 siswanya adalah laki-laki. Jadi 4/9 siswanya perempuan ya. 3/4 dari siswa perempuannya berkacamata. Jika jumlah siswa yang perempuan yang tidak berkacamata adalah 100 anak, maka berapakah jumlah siswa sekolah ABC? Misalkan banyak siswa di ABC, misalkan X. Banyak siswa misalkan X. X ya. Perempuannya tadi 4/9. Yang berkacamata 3/4. Berarti yang tidak seperempat. Berarti 4/9 kalikan dengan 1/4 hasilnya adalah 100. Ini X ya. Kita dapatkan X-nya sama dengan 900. Jawabannya adalah D. Lanjut. Berikutnya nomor 7. Pak Wahyu membeli sebuah HP di sebuah toko grosir di Surabaya. Ia ingin menjual barangnya dengan keuntungan 15%. Tapi setelah 1 bulan ditawarkan tidak laku, akhirnya ia jual dengan rugi 950.000. Itu pun rugi 5%. Nah, sekarang kita cari harga jualnya dulu. Harga jualnya 950.000 ya. Harga jual 950.000. Ini, nah harga belinya posisinya rugi, berarti 100. Kalau posisinya rugi gini, 100 dikurangi ruginya 5% ini. Kalau untung tambah persentase untung ya. Dikurangi 5 kalikan 950.000. Di 100/95. 95 dibagi 1, 95 ya 1. 10.000 kali 1 juta. Berarti harga HP-nya 1 juta rupiah. Berarti keuntungan yang sebenarnya diinginkan Pak Wahyu kan 15%. Berarti 15/100 kali 1 juta. Coret, ini jadi hak 150.000 rupiah. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Pada gambar segitiga BAC, ABC, BAC, CBA sama, dipotong oleh AD sehingga CDA 120, DCA X, CADY, DAB itu dan seterusnya. Berapakah nilai dari X min Y? Oke,
120 ini kan sudut luar dari segitiga ADB. Sudut luar itu jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut luar tadi. Berarti 3X plus Y itu sama dengan 120. Gini kan? Kalau ini 120 kan ini 60 toh. Nah, 60 sudut luar dari ADC. Berarti X tambah 3Y itu ya 60. Kurangi aja. 3X dikurangi X 2X, Y kurangi 3Y min 2Y. 60. Kita bagi 2. Jadi X min Y 60 bagi 2, 30. Jawabannya C. Lanjut kita ke soal nomor 9. Dalam sebuah kelas, perbandingan siswa laki-laki dan perempuan 3:4. Jika siswa perempuan yang keluar ruangan sebanyak 5 orang, maka perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan dalam ruangan adalah 1:1. Jumlah siswa perempuan, misalkan laki-lakinya ini 3A, mulai ya, perempuan berarti 4A. Perempuan kan keluar 5 orang, berarti 1:1 berarti sama. 3A itu sama dengan 4A min 5. Gitu. Jadi 5 sama dengan 4A min 3A. Jadi A-nya 5. Berapa jumlah siswa perempuan dalam kelas tersebut? Perempuan kan 4A. Berarti 4 kali 5. Jawabannya berarti 20. Lanjut ke soal nomor 10. P persen dari 300. P persen dari 300 itu sama dengan 15% dari 220. Per 100 sama-sama per 100 coret. Nah, bisa toh. Oke, berarti 300P, 15 kali 220. 3.300. Berarti P-nya 3.300 dibagi 300. Jawabannya 11. C. Berikutnya soal nomor 11. Oke. Kenapa saya mengerjakannya lebih cepat? Karena model soal OSK, SD itu memang satu soal dulunya 2 atau 3 menit. Jadi memang kita harus lebih cepat. Sekarang kita ke nomor 11. Ini. Ini segitiganya jumlah sudut pada segitiga 180 ya. Jadi 3X tambah 5X plus 30 tambah 2X plus 30 kan 180. Berarti 10X tambah 60 sama dengan 180. Jadi 10X-nya 180 kurangi 60, 120. Berarti X-nya 12. Kan? Ini berarti 5 kali 12 tambah 30 yang ini. 5 kali 12, 60 tambah 30 berarti 90. Berarti ini juga berpelurus 90. Yang ini 2 kali 12, 24 tambah 30. Berarti ini 24 tambah 30, 54. Berarti ini berpelurusnya 126. 126 tambah 90. 216. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Diberikan sebuah lingkaran dengan pusat C dan persegi panjang BCDE. Persegi panjang, diagonalnya panjangnya sama ya. Ingat-ingat, persegi panjang, diagonalnya panjangnya sama. AB-nya 16 dan BD 26. BD 26. Kalau BD 26, maka CE juga 26. Ya kan? CE 26. Kalau CE 26, itu artinya AC kan juga 26. Nah, berarti BC ini 10 toh. Nah, BC ini 10. Ini BC 10 berarti DE-nya 10. Berarti CD-nya pakai Pitagoras. 26 kuadrat kurangi berapa tadi? 10 kuadrat. 676 kurangi 100 akar 576. 24. CD 24. Sementara CF tadi 26. Berarti DF-nya 26 dikurangi 24 yaitu 2. Jawabannya B.
Kita lanjut ke soal nomor berikutnya, 13. Berapakah berat badan minimal yang mungkin dari Hani jika dia memiliki berat yang paling ringan di antara Tara, Dian, Guntur, dan Kinan? Jika diketahui rata-rata berat badan kelima orang tersebut 53, dengan berat badan paling berat adalah 60 kilogram, sedangkan berat badan mereka tidak ada yang sama, dan semuanya merupakan bilangan bulat. Oke. Ini ada 5 orang. Berarti total beratnya kan gini. 5 kali 53. 265 loh. 265. Oke, berikutnya. Dia memiliki berat badan minimal Hani, Tara, Dian, Guntur, dan Kinan. Kita kurangi ya berarti. 265 kurangi 60, kurangi lagi dengan 59 supaya seringan mungkin. Kurangi lagi dengan 57 kan gitu. Jadi 269 kurangi dengan 60, kurangi 59, kurangi 58, kurangi dengan 57. Oke, jadi jawabannya yang ini adalah, bentar, tidak ada yang sama. Jika diketahui rata-rata berat badan kelima orang tersebut 53, ya. Jika dia memiliki berat paling ringan di antara Dian, Guntur, dan Kinan. 265 dikurangi dengan 60, kurangi 59, kurangi 58, kurangi 57, 35. Maaf, ini tidak ada. Tidak ada di opsi. Nanti di soal tak ganti 35. Lanjut, kita ke soal nomor 14. In rectangle ABCD, AB 12, AD ini 9. Oke, AP, PQ, QRR, SC bener. Yang diarsir, oke. Karena AP, PQ, QRR, SC bener, berarti luasnya kan sama toh. Ini A, ini A, ini A, ini A, ini A, ini A, ini A. Berarti yang diarsir itu adalah 4 bagian dari 10 bagian yang ada. Ya, berarti 4/10 kan 2/5. Kalikan luas 108. Ya kan? 108 dibagi dengan 5 itu adalah 21,6. Kalikan 2 berarti 43,2. Jawabannya adalah B. Lanjut, kita ke soal nomor 15. ABCD jajar genjang, perbandingan luas AECD dan luas ABC 7/5. AECD dan ABC 7/5. AECD, berarti ABC luasnya 5 misalkan. Ya, 5. Ini 5. AECD banding ABC 7/5. ACD dengan ABC itu kan sama toh. Berarti kalau ACD 5, ya kan? Kalau ABC ini 5, ACD juga 5. Karena ACD perbandingannya tadi 7, berarti ini 2, ini 3. Berarti AE banding EB, ya 2/3. Lanjut, soal nomor 16. Wai dan Budi mampu menyelesaikan satu pekerjaan secara bersama-sama dalam waktu 2 jam. Tapi bila Wayu mengerjakan sendiri, dibutuhkan waktu 3 jam lebih lama. Oke, 3 jam lebih lama. Berarti W itu misalkan gini, 1/X+3. Kalau B kan lebih cepat, 1/X. Per X. Nah, kalau mereka bergabung, 1/X tambah 1/X+3 ini sama dengan lebih setengah ya. Nah, jadi X plus Y, X+3 maaf, ditambah X, yang bawah X kuadrat plus 3X, 1/2. Kalikan silang, berarti 4X
plus 6 sama dengan X kuadrat plus 3X. Berarti X kuadrat min X plus 6 sama dengan 0. Difaktorkan, jadi X min 3, X plus 2 sama dengan 0. X-nya 3. Jadi kalau Budi 3 jam, kalau Wahyu 6 jam. Jika Wahyu mengerjakan pekerjaan tersebut sendirian dan 1 jam kemudian Budi datang membantu sampai selesai. Oke, maka total waktu jadi gini. Wahyu sendirian berarti 1/6. Ya kan? Kemudian ditambah waktu berikutnya, misalkan X, misalkan waktu berikutnya ya, atau T, waktu bisa disebutkan dengan T atau time. T/2. Ini hasilnya 1, kan gitu. Dipindah kanan, T/2 itu sama dengan 1 kurangi 1/6, 5/6. Coret, coret, ini 3. Berarti 5/3 jam. Atau 1 jam 40 menit ya. Karena yang pertama tadi sudah ada 1 jam, berarti 2 jam 40 menit. Jawabannya adalah C. Lanjut, kita ke soal 18. Setelah selesai pelajaran, semua murid SD Sukamaju mengikuti ekstrakurikuler, namun 15 murid laki-laki harus pulang lebih awal. Laki-laki misalkan asal musulnya adalah X, perempuannya Y. Y, Y, Y. Ini Y. Berarti X min 15. Perempuannya kan tetap 18 banding 29. Kalikan silang. 29X min 435. 18Y. Jadi 29X min 18Y itu 435. Berikutnya, beberapa menit kemudian perempuannya keluar juga. Berarti X min 15 per Y min 45 itu 9/10. Min 150. Gini ya. Jadi 10X min 9Y min 255. Oke. Baru kita SPLDV itu kan. Yang atas kita kalikan 1. Yang bawah kali 2. 5, 10. 9X 945. Jadi X-nya 945 dibagi 9. 105. Substitusi ke persamaan kedua aja. Berarti 1050 karena 10X kurangi 9Y min 255. Udah kiri. Jadi 1305 itu 9Y. Berarti Y-nya 935, 1305 dibagi dengan 9 ya. Tahu 145. Jadi X plus Y ya 250. Jawabannya B. Oke, lanjut kita ke soal nomor 9. Tentukan banyaknya bilangan palindrom 6 angka yang habis dibagi 7. Bilangan palindrom itu bilangan yang bilangan yang dibaca dari kiri dan kanan sama. Contoh 66, 76, 66, 33, 22, 11. Kalau yang 3 digit 1, 2, 3, 1, 2, 1, 4, 5, 4, 6, 7, 6. Nah, itu palindrom. 6 angka kita buat A, B, C, C, B, A. Ini habis dibagi 7. Aneh, berarti kan 100.000 A tambah 10.000 B tambah 1.100 C tambah 1.000 C tambah 100 C tambah 10 B tambah A. Berarti 100.001 A ditambah 10.010 B ditambah 1.100 C. Nah ini kan habis dibagi 7. 100.001 ya toh. Kalau dibagi dengan 7, di sana kan 6. Berarti gini.
6A, atau 10.010 itu kalau dibagi dengan 7 habis, 1.100 kalau dibagi 7 sisanya 1, berarti C. Ini harus habis dibagi 7. Ingat, B-nya tadi bebas loh ya, jadi dari 0 sampai 9, nanti tinggal dikalikan dengan sebanyak angka dari 0 sampai 9, ada 10 bilangan. Pasangannya siapa? Ini kan bisa gini kalau A dan C sama. 1,1, 2,2 kan 14, 3,3, 21. Kalau sama bisa terus sampai 9,9. Sekarang yang beda. 1,8, 2,9, 3,10 enggak boleh. 8,1, 9,2, dan ingat B-nya boleh 0. Di 7,0. Ada 14 ini. Berarti 14 kali 10. 140. Lanjut kita ke soal nomor 20 terakhir. Pada trapesium ABCD dengan AB sejajar CD. Oke, AB, CD. AB-nya 52, CD-nya 39. AD-nya 5, BC 12. Kita tarik garis begini. Nah, ini berarti sejajar ya. DE itu sejajar. Ini 12. Ini kan 39. Ini karena AB 52 berarti 13. ADI 5, 12, 13. Triple Pitagoras. Karena apa? 5 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Berarti dia segitiga siku-siku. Nah, jadi ADE itu, luas ADE kan bisa AD kali DE dibagi 2 atau AE kali T dibagi 2. Itu artinya apa? 5 kali 12 sama dengan 13 kali T. T-nya 60/13. Ketemu. Tinggi trapesiumnya sama. Berarti luasnya 52 tambah 39/2 kalikan dengan 60/13. 91/2 kali 60/13. 91 bagi 13, 7. 60 bagi 2, 30. Jawabannya 210. Demikian pembahasan 20 soal latihan untuk persiapan USKSD tahun 2023 tingkat kabupaten. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.